dengan waktu langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rancangan pembelajaran dalam PPD lembaga kerja W, yaitu sesuai dengan materi kita yaitu WU, tapi kita fokus pada W. W-nya where and why. Apa yang dimaksud dengan W or why itu? Yang dimaksudnya di sini W itu memastikan siswa memahami tujuan dan target yang mau dicapai dalam proses pembelajaran. Artinya siswa harus paham betul apa yang sedang dipelajari, manfaat dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Oke, untuk memperpanjang waktu lagi, langsung saja materi pertama yang akan saya lanjut. Oke, saya sendiri yang masuk mari. Di sini kita fokus pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik itu mampu menguraikan pengertian pelajar, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu peserta didik mampu menguraikan fungsi, mapa dan tarif pajak. Sedangkan yang ketiga di sini peserta didik mampu membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Oke, dan poin keempat yaitu peserta didik mampu menguraikan asas-asas pajak. Dan yang kelima di sini peserta didik mampu mengetahui pajak berdasarkan jenisnya. Langsung saja ke materi kedua, silakan sudah siap. Ya, selanjutnya saya akan membahas yang kedua tentang bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini dilihat dari tujuan pembelajaran tersebut, peserta didik itu diharapkan bisa atau mampu memahami yang pertama menguraikan pengertian pajak, yang kedua menguraikan fungsi, manfaat dan tarif pajak, yang ketiga membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya, yang kelima, yang keempat menguraikan asas-asas pajak, dan yang terakhir membagi pajak berdasarkan jenisnya. Oke, selanjutnya di sini pemateri ketiga yaitu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu akan disampaikan oleh Bu Kesia. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dalam tujuan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman belajar dan dapat mendapatkan arti baik-baik sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi tentang pembelajaran. Oke, selanjutnya kita fokus pada tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja yang akan disampaikan oleh Bu Elsa. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 unjuk kerja. Yang pertama, mampu menjelaskan, yang kedua, mampu mendefinisikan atau menafsirkan, dan yang ketiga, mampu menerapkan, yang keempat, memiliki perspektif, yang kelima, mempunyai empati, dan yang terakhir, memiliki pengetahuan diri. Nah, dalam 6 hal tersebut, elemen W atau where dan why mempunyai aspek mampu menjelaskan dan mampu menafsirkan. Di mana karena pada tujuan akhir peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai materi perpajakan. Oke, selanjutnya yang terakhir kita fokus pada apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami sesuai dengan konsep PPD akan disampaikan oleh Ibu Nadia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami, di sini kami menggunakan kriteria sistematis dalam penilaian mampu menjelaskan. Nah, kenapa kami menggunakan ini? Karena sistematis merupakan segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hitungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Dalam hal ini objeknya adalah pajak itu sendiri. Oke, kemudian di sini untuk sistematis, kriteria sistematis kami menggunakan 4 kriteria penilaian, di mana ada sangat baik, cukup baik, dan baik. Di mana untuk sangat baik mendapat nilai 4 poin, kemudian baik ada 3 poin, cukup baik 2 poin, dan kurang itu ada 1 poin. Nah, peserta didik akan mendapatkan nilai 4 atau dikatakan sangat baik apabila dia mampu menjelaskan secara sistematis materi mengenai perpajakan tadi. Kemudian untuk peserta didik mendapatkan poin 3 atau dikatakan baik apabila dia mampu menjelaskan secara sistematis saja. Dan gitu doang, cukup penjelasan aja. Kemudian untuk cukup baik, peserta didik mendapat nilai poin tadi, 2 poin tadi ketika dia cukup sistematis, tidak terlalu sistematis, cukup aja. Kemudian yang kurang, peserta didik kurang sistematis dalam menjelaskan materi perpajakan. Bisa jadi di sini peserta didik dalam penjelasan itu penjelasannya itu kemana-mana penjelasannya, nanti yang dibahas mengenai pengertian pajak atau mengenai asas pajak, nanti dia
gimana jelasinnya tentang ke pendapatan nasional lah kemana mungkin hanya itu. Terima kasih, itu dari penyampaian materi dari kelompok 1 terkait dengan rancangan pembelajaran UPD yang kita fokuskan pada WRU, tapi kita fokusnya di W, Where and Why. Mungkin ada yang mau bertanya perwakilan masing-masing kelompok. Nomor 2 silakan. Baiklah, kami di sini akan bertanya terkait dengan apa yang akan guru lakukan ketika mungkin hasil dari asesmen itu tidak memuaskan dan tidak mencapai tujuan pembelajaran. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baiklah. Apa yang akan guru lakukan ketika mungkin hasil dari asesmen itu tidak memuaskan atau tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan dilakukan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang akan dilakukan seorang guru Jika mungkin hasil dari asesmen itu tidak memuaskan atau tidak mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Di sini yang akan dilakukan seorang guru adalah dengan mengganti metode atau media yang dilakukan supaya materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, untuk kelompok 2 saya bisa menambahkan ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sini kan kemarin materi kita mengenai penilaian dan evaluasi dalam UPD. Nah, seperti yang sudah kita pahami bahwa UPD merupakan metode atau cara yang digunakan dalam menyusun kurikulum atau pembelajaran. Nah, di sini dalam materi selanjutnya lagi mengenai evaluasi dan penilaian dalam UPD, maksudnya di mana UPD sendiri itu merupakan bukan hanya kita melakukan penilaian saja, tetapi juga evaluasi. Nah, jika ditemukan kasus seperti tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika proses pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satunya seperti yang sudah dijelaskan teman saya. Kemudian kita mengenal dengan adanya pengayaan, kemudian ada remedial. Nah, hal itu bisa kita lakukan ketika kita menemukan kasus seperti yang tadi. Gimana? Oke, saya mau tambahkan di sini. Dalam proses pembelajaran itu pasti ada tidak semata-mata semuanya takaran perfect. Namun kita membutuhkan yang namanya proses. Kenapa saya mengatakan dalam proses pembelajaran itu sebagus apapun metode kita, sebagus apapun strategi kita dalam menerapkan proses pembelajaran dalam kelas, pasti ada saja kekurangan yang kita dapatkan. Nah, jadi tugas kita yang paling penting di sini adalah sebagai seorang guru itu harus melakukan suatu evaluasi. Yang dimana evaluasi itu selalu kita lakukan setiap harinya, tidak hanya dilakukan berfokus pada tes diagnostik atau tes kognitif hanya itu saja. Namun seorang guru itu harus setiap hari melakukan suatu evaluasi, melihat apa kekurangan dari pembelajaran hari ini, karena dalam merancang rancangan pembelajaran itu tentunya materi yang kita rancang itu pasti berbeda-beda dan materi yang kita sampaikan juga berbeda-beda. Jadi dalam bagaimana apa yang harus diperbaiki itu tentunya yaitu evaluasi. Jadi kalau kita fokus di sini, saya jelaskan sesuai dari sini aja ya, karena nanti kalau kita membahas tentang yang lain kemana-mana dia nanti karena banyak metode strategi yang harus kita pahami sebagai strategi. Tapi kalau kita fokus pada rancangan pembelajaran yang berfokus pada UPD, tapi ruang lingkupnya itu where to atau where and why. Artinya kita kemana sih pembelajaran ini, kita membawa pesan itu kemana, apa yang didapatkan oleh pesan itu dalam proses pembelajaran, dan apa sih yang bisa didapatkan dalam proses pembelajaran, dan dari materi yang kita sampaikan apa yang mereka bisa dapatkan hari ini, karena setiap harinya itu pasti materi yang kita
otomatis akan melompat rancangan pembelajaran yang kita buat juga. Jadi kita fokus di sini aja dulu ya, karena kalau kita berbicara strategi nanti luas ya. Dalam materi saya, nah di sini kan kami kelompok kami itu tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana apa yang dilakukan jika tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Nah di sini kelompok kami itu menggunakan understanding by design, di mana di sini itu menekankan pada pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran. Jika itu dia tidak tidak tercapai tujuan pembelajarannya, maka kita akan merombak seperti katanya Emma tadi teman saya, merombak rancangan pembelajaran yang telah kita melakukan evaluasi di dalam kelas itu, baik itu evaluasi secara penilaian asesmen diagnostik pada saat pertama kita masuk sebelum masuk materi, itu ada asesmen sumatif dan formatif. Begitu sih. Selanjutnya saya mau menambahkan tindakan dalam kelas nih, tentang bagaimana sebelumnya kan kita mengetahui kalau tujuan pembelajarannya kita mau yang dari awal itu belum tercapai. Misalnya kita sudah menerapkan misalkan tadi bisa jadi mampu menjelaskan mengenai pengertian pajak. Misal ada siswa peserta didik yang kurang mampu dalam hal menjelaskan. Nah nanti kalau kita buat kelompok, di mana di satu kelompok itu nanti kita masukkan kelompok peserta didik yang kurang mampu ke dalam kelompok yang pengetahuannya lebih daripada yang kurang-kurang ini kita kelompokkan ke satu kelompok. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi apabila hal tersebut terjadi, jadi di sini asesmen itu fungsinya bukan cuma untuk mengevaluasi peserta didik aja ya. Jadi sebagai guru kita juga perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Tidak hanya peserta didik yang dievaluasi dengan evaluasi dengan asesmen formatif, sumatif itu tidak. Tapi kita juga sebagai peserta didik harus mengevaluasi diri apakah cara atau metode yang kita gunakan sudah tepat atau belum. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran kita di sini materi kami itu tentang rancangan pembelajaran dalam UID yang lembar kerja itu W atau WRY. Yang dimana di sini guru itu memastikan siswa dapat memastikan tujuan antara target yang mau dicapai itu bisa dicapai oleh peserta didik maupun guru. Tapi kita fokus pada UID karena kita menggunakan konsep UID dalam proses rancangan ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.